Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam semuanya. Kembali lagi dengan vlog 3 hari dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin dari tanggal 24, 25, dan 26 Februari. Biar ini jadi kenangan untuk Samantha kalau sudah besar nanti. Ini mama lagi komat kamit bukan baca mantra ya. Ini lagi persiapan. Biasalah, hari Sabtu banyak persiapannya. Ternyata lama juga ya komat kamitnya, dan lucu lagi ekspresinya. Nah, ini sudah selesai. Kita sudah naik ke atas, entah kenapa sama nanti jadi mainan baju begini. Nah, ini tiba-tiba sudah malam aja. Sudah mandi, sudah segar. Pokoknya kalau sudah segar begini berarti overshift. Apa yang temani Mama free. Coba ketawa. Coba ketawa. Jangan ketawa-ketawa ya, nanti ada menangis malam-malam ya.
Selamat Nona, pagi. Ini sudah sudah hari rapi? Minggu. Happy Ade mau pergi gereja ya? Sunday. Ini Ade, Samantha sudah Samantha, siap-siap, sudah Samantha harum, sudah Lipa. cantik, mau ke Ade mau pergi gereja. gereja Hari ya? ini ibadah di Tubanan Iya dan ya. lumayan panjang hari ini. Gereja apa sekolah minggu? Apa? Mama nyanyikan Ade. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABC, 26 letter from A to Z. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu anak Samantha Lipan, sekolah minggu duduk di depan. Pulang-pulang, makan lalapan, lalu minggu depan ke Balikpapan. Kenapa? Ada sudah bosan? Aduh, duh. Hah? Bosan ya? Aduh, mana mau jatuh? Ayat 13 tulis begini. Nah, Siapa yang mau buat ini jahat sudah terhadap sampai di kamu, gereja. kalau kamu berbuat Selamat baik? layanan dulu ya. Logikanya begitu ya. Kalau kita bikin baik, mau siapa yang mau lihat jahat dengan kita? Kita jangan lurus-lurus kok. Siapa yang mau lihat jahat dengan kita? Ini keyakinan bahwa siapa yang buat baik akan dapatkan baik. Itu keyakinan umum. Karena kita logika adalah kalau kita tanam bibit yang baik, buah yang dihasilkan juga buah yang baik. Kalau kita minta ini anakan, cangkokan dari kita putar tangga kan, kita pun keluarga kan, kita bilang ini cangkokan jeruk nih, dia manis kok tidak ya? Pasti kita tanya kalau ini manis Bapak. Oh ya itu kita ambil kok kita tanam. Karena kita tahu, kita yakin bahwa dari cangkokan yang baik, dari bibit yang baik, dari jeruk yang manis, buahnya juga manis, tidak mungkin buahnya asam. Sama kayak ayat 13 bilang, kalau kita bikin hal yang baik ya, masa ada yang membuat jahat di kita. Namun, ada sebuah kenyataan yang tidak bisa kita hindari ternyata. Selama kita hidup, selama manusia bernafas, kita pasti akan berteman, kita pasti akan bertemu, kita pasti akan bergaul dengan yang namanya pergumulan, masalah, dan tantangan. Kita suka kerja baik, tapi ada saja masalahnya. Kita sudah bangun ini rumah tangga dengan baik, semuanya ditata dengan sebaik mungkin, tapi ada saja pergumulannya. Oleh sebab itu, penulis Petrus bilang, ayat 14, tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu harus berbahagia. Penderitaan sebelum kita sampai di situ. Penderitaan manusia, penderitaan orang Kristen itu biasanya terjadi karena dua hal. Penderitaan manusia. Yang pertama, dia menderita karena kemanusiaannya. Contoh, sakit, lapar, haus, mati. Itu orang menderita karena dia punya kemanusiaan ya. Sebagai manusia kita pasti sakit. Ada yang tidak pernah sakit selama dia pun hidup sampai hari ini. Ada yang tidak pernah rasa lapar. Beruntungnya kalau orang yang tidak rasa lapar, dia tidak perlu kerja. Kita pasti punya yang namanya penderitaan karena kita manusia. Tapi ada satu penderitaan lagi, yaitu karena kekristenan. Itu menurut latar belakang dari cerita ini. Karena keadaan orang-orang Kristen di sana yang mengalami penderitaan. Karena mereka pengikut Kristus, mereka dianiaya, dikucilkan, mereka menderita. Lalu kita kembali ke ayat 14 ditulis, tetapi sekalipun kamu harus menderita karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Oleh sebab itu, tidak ada yang perlu ditakuti. Pertanyaan besar sekali, bagaimana orang bisa bahagia kalau dia menderita?
Bagaimana orang bisa bersuka cita kalau saat dia sedang ada dalam pergumulan? Adakah di antara kita yang bilang, hore, saya menderita hari ini, yes, yes, yes? Ada. Pasti kita pukul testa lalu kita bilang, sial apa ini? Tidak ada orang yang bersuka cita, tapi penulis pertama Petrus bilang, hei, sekalipun kamu menderita, kalau kamu menderita karena kebenaran, kamu berbahagia dan jangan takut. Apakah ini firman Tuhan tidak masuk akal? Ternyata kalau kita baca ayat 15, itu jadi masuk akal. Kalau kita lanjut baca ayat 15, itu jadi masuk akal. Kita dianjurkan untuk melakukan satu hal itu, supaya sekalipun ada dalam penderitaan, kita tidak hilang, kita bersuka cita. Ayat 15 bilang, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Itu maksud apa? Langkah pertama adalah tempatkan Kristus dalam hatimu sebagai Tuhan. Hanya Kristus yang jadi Tuhan. Hanya Kristus yang menguasai hatimu, bukan yang lain. Bukan gengsimu yang menjadi Tuhan, bukan nama besarmu yang menjadi Tuhan, bukan kekayaanmu yang menjadi Tuhan, bukan hal-hal dunia yang menjadi Tuhan atas hati dan kehidupan kita. Kenapa? Karena kalau hati manusia terikat pada kekayaan, gengsi, nama besar, nama baik, semua hal duniawi, maka pada saat itu penderitaan itu datang, kita hancur berkeping-keping. Kalau bukan Tuhan yang ada dalam kehidupan kita, kalau bukan Tuhan yang pegang seluruh kehidupan kita, ambil kendali seluruh kehidupan kita, maka saat kita bangkrut, kita rasa kita punya hidup selesai, habis. Saat kita tertipu, kita rasa bahwa saya sudah tidak ada harapan. Saat kita dihianati, kita rasa ini dunia sudah berakhir. Saat kita tidak dihargai, kita ditinggalkan, kita langsung merasa saya tidak berharga. Itu kalau hal-hal duniawi yang menjadi Tuhan dalam kita sendiri. Firman Tuhan. Setelah selesai ibadah, ada pembekalan majelis jemaat. Berarti Samantha sama papa deh. Dalam penutup biasanya itu ada rangkuman, ajakan dan kabar baik. Next, rangkuman kita tulis apa? Rangkuman itu untuk apa? Supaya membawa dalam percakapan kita pada satu kesimpulan yang tepat. Kita kasih penekanan ulang. Oh, yang kan saya omong tuh ini. Itu di penutup rangkumannya. Atau bisa juga berupa ajakan. Korinus, ajakan berfungsi untuk kita ajak jemaat terima dan lakukan firman yang tadi kita ada omong itu sesuai dengan tujuan kita mau apa. Firman yang tadi sabar menderita, kita ajak untuk sabar dengan cara kita kasih cerita. Kita ajak mereka supaya ayo kita mau lakukan tema ini, kita mau lakukan firman ini. Kita ajakkan di penutup. Dan juga bisa berupa kabar baik. Kabar baik mereka
menderita sebentar. Kita pasti hadir. Ajakannya, ayo kita sabar. Bisa berisi 3 poin ini, tapi kalau rangkuman masuk. Akhirnya kita pulang ke rumah. Tapi gitulah perjalanan dari barat ke timur. Kalau ini sudah hari Seninnya, tanggal 26. Mama sama Samantha di rumah, Papa sudah berangkat kerja, dan inilah aktivitas Mama dan Samantha kalau di rumah. Kalau Samantha tidak bobo, berarti Mama gak bisa kerja. Kapan ada bobo, baru deh Mama bisa kerja. Kalau sama Samantha tiap hari senam wajah. Nah, ini hujan turun dengan derasnya. Samantha tidak jadi tidur. Mama batal nonton karena kilat menyambar. Akhirnya Samantha menonton hujan. Lihat, serius nonton hujan, serius.
Setelah bosan nonton hujan, alternatif berikutnya adalah video call papa. Hahaha. Nah, kita sudah tiba di penghujung vlog 3 hari ini, dari hari Sabtu, Minggu, dan Senin. Ini di perjalanan pulang ke rumah dari rumah jemaat. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.